diundang untuk ngiringi makan, enggak apa-apa. Kok musisi kok rendahan diundang, oh enggak apa-apa. Tapi piye carane? Ketika kita buka mulut, itu orang langsung begini dan makanya diselehke. Terus dia kayak gini. Bisa itu terjadi kok. Ya, karena kelihatannya Mbak Endah ini selain melakukan inovasi dari sisi bentuk dan estetik keroncong gitu ya, dengan tampilan yang segar gitu, tapi juga memperbarui pengelolaan kelompok-kelompok keroncong yang dulu secara tradisional itu sifatnya sangat ya komunal gitu ya, tanpa ada sistem manajerial yang terperinci, dan Mbak Endah mengadaptasikan itu hari ini. Dan sebenarnya ini ya ada apa ya, atau mungkin karena ini adalah akar. Jadi contohnya kalau semua tidak ditata sedemikian rupa kayak sekarang lebih modern, tapi hal memanagenya. Kalau yang sekarang tuh kayaknya kalau yang dulu istilahnya tanggapan itu udah habis. Kayak nggak ada tuntutan kita harus latihan ya klewo-klewo gini. Kalau aku nggak bisa gitu. Jadi mungkin untuk wedding aja itu sudah itu sudah seneng banget kayak gitu. Mungkin yang era dulu seperti itu. Nah aku mengamati gini, kenapa ini tidak dikemas disiplin, menghargai waktu untuk latihan, dedikasi tinggi untuk seni kita. Karena saya melihat gini, dulu era aku itu hampir semuanya itu hafal lagu. Sekarang orang sudah dimanjakan dengan partitur, pakai handphone. Buruknya lagi, ketika kita pentas sudah pakai gitu, dia sambil live bigo. Ini saya ngomong apa enaknya aja ya. Jadi seakan-akan sambil menyelam minum air. Nah itu ketika aku disuruh ngomong, disuruh memberikan workshop, itu selalu saya tekankan. Kamu bisa ya kayak gitu. Kamu istilahnya menerima uang hasil itu tuh dengan sukacita ya kayak gitu. Padahal kan kita mendapatkan uang dari yang nanggap, itu mereka mempersiapkan bener-bener. Kenapa kamu kalau disambi live bigo dan yang lain-lain sampai lagu aja nggak kalian hafalkan. Nah itu wujud apa ya, dedikasinya itu nggak ada. Dan bahkan ketika latihan bisa loh, latihan jam segini, kumpulnya 2 jam selanjutnya. Ketika kita pentas disuruh cek sound, makan dulu, makan. Tapi dia nggak makan. Dan kita cek sound, dia makan. Molor-molor akhirnya. Gitu. Jadi dilalah saya itu, ibu tiri saya itu orang Amerika. Disiplin tingkat tinggi, nah itu aku aplikasikan dalam berkesenian. Dan ternyata, ya aku nggak tahu ketika grup Brayat Endah Laras ini bisa menghargai waktu, dan kita tidak hanya sekedar menjadi iringan di sela-sela orang makan. Jadi kalau kadang-kadang gini, aku nggak mau dijawab kalau cuma ngiringi makan. Nah orang kayak gitu, nah saya nggak gitu. Dijawab ngiringi makan, ya nggak apa-apa, kita memang menghibur. Neng, bagaimana caramu supaya orang itu makan, diletakkan dan langsung melihat kamu? Nah aku nggak masalah. Diundang untuk ngiringi makan, nggak apa-apa. Kok musisi kok rendahan diundang, oh nggak apa-apa. Tapi piye carane? Ketika kita buka mulut, itu orang langsung begini dan makanya diselehke. Terus dia kayak gini. Bisa itu terjadi kok. Bisa kok. Bahkan ketika wedding yang riuh kayak gitu, tetap bisa kok, aku bisa mencuri kok. Nah, tergantung pinter-pinternya kita. Dan total ketika tampil gitu kan. Kayak gitu. Bahkan ketika aku di forum World Economic Forum di dunia pun, itu kan memang untuk menghibur orang sedang makan ya. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa, kita bukan kok terus semua pentas kok harus di auditorium yang orang begini, ya kita nggak bisa pilih. Tapi bagaimana kita bisa mencuri waktu itu?
supaya orang itu tetap bisa mengamati kita, menikmati kita, mengapresiasi kita. Nah itu. Nah makanya aku mengcombine apa namanya proses-proses ini dengan kedisiplinan, dengan dedikasi tinggi, dengan wujud terima kasih kita pada para pendahulu kita. Nek bapak saya dulu anak apa yogane ngelangkai gamelan, bualang tenan. Iya, pasti. Itu sama aja. Sama aja ketika kita main cello kayak gini, dibruk ketok kayak gitu, kadang ngecak ini, ngecak apa namanya rokok kayak gitu. Nah, itu perlu kita hindari. Kita tidak hanya melihat bahwa itu gelegernya apa sih, cello itu cuma kayu kayak gitu. Tapi para maestro menciptakan ini, dan ini adalah teman golek sandang paman, ya kita harus merawat dengan baik, memperlakukan dengan baik, menghormatinya dengan rasa bukan cinta. Kok terus nanti ini didewakan, tidak. Ini sebagai teman kita dalam mencari pekerjaan, mencari uang, memberikan nafkah sehari-hari kayak gitu. Nah itu yang perlu kita ubah, cara-cara yang dulu itu harus kita, karena kita semakin hari itu semakin banyak yang harus kita nek ngene jadinya lebih bagus, ini harus banyak inovasi. Ada yang bilang kalau kita bekerja dengan sebatas fisik, tubuh dan tenaga, kita hanya berhenti menjadi tukang. Benar. Tapi kalau kita bekerja dengan hati, dengan cinta, bisa jadi seorang seniman. Iya benar. Dan dipikir seniman, mungkin orang mikirnya seniman iso apa atau iso kayak gini. Jangan salah. Seniman itu juga bisa sejajar dengan yang lain. Bahkan aku yang merasakan. Kadang-kadang aku dulunya gini, aku bukan orang sekolahan ya, cuma lulus SMA ya. Kok aku menyandang seniman ini kok kayaknya ntar aku bisa nggak? Oh bisa ternyata. Tidak hanya tingkat RT, bahkan presiden, bahkan dulunya juga pernah memberikan kesempatan saya untuk pentas di sana. Berarti seniman itu layak sejajar dengan yang lain. Bahkan malah kadang-kadang itu bisa menjadi lebih tinggi di atas dengan yang lain. Ya toh? Dan di atas panggung lebih tinggi posisinya. Nggak usah disuruh loh ya. Semua menghadap ke kita ya. Pandangan tertuju. Cuma dari kita ya. Nah itu apa kita nggak lebih tinggi? Iya. Masuk akal. Pak Presiden itu tak suruh ketawa, tak suruh berkokok. Oh iya. Dan mau loh ya. Mau. Ini keren ya, dahsyat nih. Mbak Endah, saya punya satu pertanyaan. Mungkin ini sebagai penutup ya, Mbak Endah. Ya dulu kan mungkin Mbak Endah menemui keroncong dengan sukacita ya. Wah, saya senang keroncong karena itu memberikan kebahagiaan dan seterusnya. Tapi saya percaya setelah sekian puluh tahun nih Mbak Endah berkecimpung di dunia keroncong, pasti ada semacam refleksi lain ketika Mbak melihat keroncong, pastikan yang berbeda dengan di masa lalu. Apa pandangan keroncong hari ini menurut Mbak Endah? Keroncong masa lalu itu menurutku ya banyak batasan-batasan. Dengan para sesepuh senior yang masih kurang bisa menerima kreativitas yang kekinian. Saat itu loh ya, contohnya aja ketika mau menyanyikan lagu barat, di keroncong itu kayaknya masih, mbok lagunya lah keroncong bae toh. Semacam itu. Ya mungkin untuk inovasi belum terbuka, ya kan? Karena itu juga terjadi di Karawitan juga. Arengko iki dibikin rada aing sedikit itu udah langsung ini. Dan bahkan sampai sekarang itu saya sampai bilang gini, Pak, ada guru saya, namanya Pak Sabto. Ketika saya menggunakan cengkok yang agak beda sedikit, itu di era tahun 95 sampai 2000 sampai itu, jangankan kayak itu, 2005-an itu masih, ketika aku cengkoknya agak beda sendiri langsung dia. Dia langsung begitu. Dia langsung begini. Apa ini? Tapi kembali lagi pada saya. Saya inilah Endah Laras. Saya bisa menginterpretasikan mungkin sak lagu Bunga Anggrek dengan cara saya sendiri. Yang penting, ya kan, saya ora kok terus laksi langgam Bunga Anggrek tak gawe sing bikin orang menutup telinga, ya tidak begitu. Saya menyanyikan dengan Allah cara saya sendiri.
sendiri. Seperti juga mungkin Bruri punya cara sendiri, Dewi Yul punya cara sendiri, Hetty Koes Endang si Jawara Keroncong juga punya cara sendiri, Bu Hajinah juga punya cara sendiri. Nah, itu wujud apa ya? Aku juga pengen menginterpretasikan itu sesuai dengan Endah Laras sendiri. Tidak kok aku jadi kiblat aku kiblat ini. Maksudnya menjadi copy paste. Ya. Enggak. Tapi mungkin kalau terinspirasi ya. Tapi kalau copy paste saya bukan orang yang pengen aku terus plek banget dia. Secara aku juga pengen menampilkan aku mungkin aku senang dengan cengkok yang aing. Cengkok yang agak aneh. Banyak yang apa ya istilah tragel-nya begitu. Nah, itu pengen tak tampilkan karena apa? Saya memang mungkin karena kokean yang tak sinau. Nanti ada karawitan, ada nak ini dan sekarang lahir baru menjadi Endah Laras yang sekarang. Ya. Dan ternyata ya banyak yang mengapresiasi. Banyak yang senang juga ya. Itu ya puji Tuhan, puji syukur. Gitu. Istilahnya banyak yang menerima juga menjadi saya, istilahnya menyanyikan Allah saya sendiri. Tidak perlu takut. Nek orang seneng, ya sudah nggak usah didengerin. Belajar prinsipnya. Jangan sampai orang nggak senengnya itu membatasi kreativitas kita. Persis. Ya, persis. Nah, saya ini nganti nuruti mereka aja gimana lah. Aku memang pengen memberikan makanan untuk rohani saya. Aku membuat cengkok begini itu kan berdasarkan naluri, berdasarkan ini. Nek gue rasa seneng ya sudah nggak usah didengerin. Gitu aja. Kadang-kadang ada orang, gue nggak daerah seneng khas. Stop, kamu menyanyikan dengan hatimu sendiri. Itu pasti akan lebih berkarakter dan lebih kuat. Keroncong menyanyikan dengan hatimu sendiri. Ya, gitu. Cara kamu sendiri. Cara sendiri. Ya, tapi terus aku tanya, Pak, kok kamu sekarang udah nggak? Gitu. Kamu pengen tahu jawabannya? Lambian kowe elek kowe burung kok. Aku sekarang kowe iki lari mau ke sini. Ya wes. Ya itu memang kowe gitu. Okay. Akhirnya mendapatkan pengakuan. Oke, Mbak Endah, saya kira ini obrolan yang menyenangkan. Kita ngobrol panjang soal perjalanan Mbak Endah bertemu keroncong. Iya, benar. Terus melihat bagaimana perkembangan keroncong hari ini, ya kan? Sampai ke refleksi. Matur sembah nuwun Mbak Endah. Terima kasih juga untuk Bentara Budaya, matur nuwun sangat atas kesempatannya. Ini adalah episode pertama dari 100 episode yang direncanakan. Bersama seniman-seniman yang lain tentunya. Persis. Iya, matur nuwun sangat. Terima kasih Mbak Endah. Ya. Kita akan pasti akan mendengarkan lebih banyak seri-seri lain bersama para seniman. Ya. Dan dengan ini adalah akhir dari perbincangan kita bersama Mbak Endah Laras. Teman-teman bisa menyimak juga seri-seri lain obrolan podcast Bentara Budaya yang tersaji di YouTube Bentara Budaya dan di Spotify Bentara Budaya. Saya Made Purnama dan Mbak Endah Laras undur diri. Jangan pamit dan ditunggu untuk podcast-podcast bersama seniman-seniman yang lain. Semoga menginspirasi dan semoga bisa menjadi menambah khasanah dan warna di dunia kebudayaan kita. Amin. Terima kasih banyak Mbak Endah. Sampai jumpa lagi.